Halo semuanya, selamat pagi semuanya. Kembali hari ini kita belajar bersama di kelas 4, tema 9, subtema 3, pembelajaran ke-6. Untuk hari ini kita akan masuk ke muatan pembelajaran PPKN dan juga bahasa Indonesia. Nah, coba amati video berikut ini. Banjir terjadi saat hujan deras mengguyur kota Bandung, termasuk kawasan Jalan Pasteur pada Kamis sore. Sejumlah kendaraan terendam banjir. Itu sinar ya, malam. Banjir yang terjadi di Jalan Pasteur menyebabkan 3 unit mobil terjebak. Di dalam mobil yang terjebak masih ada sejumlah penumpang. Di beberapa titik ketinggian banjir mencapai 1 meter. Warga membantu mengevakuasi penumpang di dalam mobil yang terjebak. Masuk air. As. Master, saya di pasar. Woi. Maju. Mobil, Valin, mobil. Banjir yang terjadi di kota Bandung pada Kamis sore memiliki arus air yang cukup deras. Rekaman video amatir yang kami terima memperlihatkan sebuah mobil yang terdorong arus banjir. Mobil, Valin, mobil. Arus banjir yang sempat melanda kota Bandung terpantau cukup deras. Visual amatir yang kami dapatkan memperlihatkan upaya warga menarik sebuah sepeda motor yang hanyut terseret banjir. Dari pantauan jurnalis Kompas TV, banjir yang sempat merendam sejumlah titik di kota Bandung telah surut, namun masih terlihat sejumlah genangan di ruas jalan. Pengendara memperlambat laju kendaraan mereka saat melintasi genangan. Banjir juga terjadi di jalur provinsi di kawasan Kopo. Jalur penghubung kota dan kabupaten ini terendam setinggi 50 cm menyebabkan kendaraan roda 2 maupun roda 4 sulit untuk melintas. Imbasnya kemacetan kendaraan tidak bisa dihindarkan. Sering kalau banjir, kalau hujan gede. Ini dari mana sih Pak airnya Pak? Biasanya dari Solokan. Oh, drainase ya ada. Ya, Ini ke rumah juga atau gimana ada? nyampe ke rumah juga. Nah, barusan kita sudah mengamati bencana banjir di ruas Jalan Tol Pasteur, Kota Bandung. Dari sana kita bisa melihat bahwa bencana banjir ini terjadi karena beberapa faktor. Selain karena curah hujan yang tinggi, juga karena adanya saluran drainase yang buruk sehingga air tidak dapat berjalan sesuai biasanya dan masuk ke jalan raya hingga mengenangi dan menyebabkan bencana banjir. Nah, ternyata jika kita tidak berhasil menjaga lingkungan, salah satunya contoh ya seperti tadi mengurus saluran drainase kota Bandung, maka kita juga akan mendapatkan akibat, yakni adalah akan mengalami bencana-bencana yang tidak diinginkan seperti banjir tersebut. Nah, akibat kita tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita seharusnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Jika kita tidak boleh menuntut hak kita sebelum melaksanakan kewajiban yang kita laksanakan dengan baik. Contoh sederhana adalah ketika kamu menginginkan nilai yang bagus, maka kamu harus belajar terlebih dahulu. Berikut contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Pertama, jika kamu ingin sehat, maka kamu harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalmu. Yang kedua, jika kamu ingin terhindar dari banjir, janganlah membuang sampah ke sungai. Dan yang ketiga, jika kamu menginginkan udara yang bersih, maka kamu harus mau menanam pohon.
Nah, jadi apa akibat jika kewajiban tidak dilaksanakan atau ketika kita melanggar kewajiban? Nah, akibatnya adalah kita akan mendapatkan sanksi. Sanksi ini berbagai macam. Contoh, saat kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan, maka sanksi yang kita dapatkan adalah bencana yang tidak kita harapkan. Seperti yang tadi kita contohkan adalah banjir, maka saat kita tidak bisa melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, dan tidak bisa membuang sampah ke tempat yang seharusnya, malah masuk ke sungai, maka akan terjadi banjir. Nah, selain itu ada juga kewajiban yang dilaksanakan yang tidak dilaksanakan selain dari contoh yang tadi. Misalkan saat kita tidak bisa menaati tata tertib lalu lintas, maka kita akan mendapatkan sanksi berupa tilang dari kepolisian. Nah, selain akibat dari tidak melaksanakan kewajiban, kita juga akan mendapatkan akibat jika tidak memperoleh hak. Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan akan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara, sehingga tidak dibenarkan jika warga negara hanya melaksanakan salah satunya. Apakah itu hak ataupun kewajiban, keduanya harus dilaksanakan secara merata dan juga seimbang. Nah, coba lihat, pernahkah kamu melihat kejadian seorang warga negara tidak memperoleh haknya sebagai warga negara? Contoh yang disajikan seperti yang ada di gambar berikut ini. Ada beberapa anak yang mempunyai nasib kurang beruntung sehingga mereka tidak mendapatkan hak sebagai warga negara yang seharusnya. Contoh, misalkan pelanggaran hak yang ada di sekitar kita, yang pertama adalah hak mendapatkan pendidikan. Contohnya, pelanggarannya adalah eksploitasi anak yang bernasib kurang beruntung. Misalkan, ada anak jalanan yang dipaksa untuk mengamen atau mengemis. Kemudian yang kedua, hak kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya. Hal ini tercantum pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Contoh pelanggarannya yakni adalah penyerangan tempat peribadahan. Nah, akibat yang ditimbulkan merendahkan harkat derajat manusia lain, menimbulkan penderitaan bagi korban, menimbulkan kekerasan, konflik, dan juga perpecahan, serta lain sebagainya. Saat terjadi banjir seperti tadi, ini merupakan salah satu akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran hak dan kewajiban yang ada di lingkungan sekitar kita. Contoh akibat tidak dilaksanakannya kewajiban terhadap lingkungan, yakni membuang sampah ke sungai dan mengakibatkan banjir. Banjir ini terjadi di beberapa kota di Indonesia, bukan hanya di Bandung seperti di lingkungan sekitar kita. Contohnya ada juga di Jakarta, seperti pada gambar di samping adalah gambar banjir yang terjadi di sekitar Bundaran HI. Nah, mengapa Jakarta selalu banjir? Setiap musim hujan, Jakarta banjir. Saat di Jakarta tidak terjadi hujan lebat, tetapi di puncak lebat, di Jakarta akan terjadi banjir. Orang-orang menyebutnya sebagai banjir kiriman. Mengapa begitu? Daerah puncak di Bogor lebih tinggi daripada Jakarta. Di puncak yang berhawa dingin, banyak didirikan villa tempat berlibur. Pembangunan villa di puncak dilakukan dengan menebang pohon di hutan daerah tersebut. Akibatnya, wilayah hutan banyak berkurang. Ketika di puncak turun hujan lebat, air hujan terus mengalir ke bawah karena tidak ada akar-akar pepohonan yang dapat menahan air hujan di dalam tanah. Air hujan terus turun ke dataran yang lebih rendah hingga terkumpul di sungai. Air sungai akan mengalir deras menuju ke laut. Jakarta berada di dekat laut. Sungai-sungai di Jakarta menerima aliran deras air sungai dari puncak dan Bogor. Jika sungai di Jakarta cukup besar untuk menampung derasnya sungai, tentu tidak akan terjadi banjir. Namun, sungai-sungai di Jakarta banyak yang sudah sempit dan juga dangkal. Selain karena lumpur, sempit dan dangkalnya sungai di Jakarta juga akibat
kebiasaan buruk warga yang membuang sampah ke sungai. Selain itu, tanah terbuka untuk resapan hujan di Jakarta semakin sempit. Banyak lahan sudah berubah menjadi gedung dan disemen. Ketika hujan, sedikit sekali air yang dapat diserap oleh tanah. Sisa air hujan mengalir ke selokan dan berlanjut ke sungai. Untuk menampung air hujan yang turun di Jakarta saja perlu sungai lebar dan dalam, apalagi jika ditambah air hujan yang mengalir dari dataran tinggi seperti Bogor dan juga Puncak. Oleh karena itu, sungai tidak akan muat menampung semua air itu, akibatnya air meluap keluar dan membanjiri Jakarta. Hal tersebutlah yang menyebabkan mengapa Jakarta selalu terendam banjir. Nah, beberapa perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dapat merusak lingkungan. Contoh tadi adalah bencana banjir. Perilaku sering membuang sampah ke sungai tentu sebuah pelanggaran terhadap kewajiban kita sebagai manusia yang harusnya menjaga lingkungan. Hal ini juga pelanggaran hak yang mengakibatkan kita tidak dapat memperoleh hak hidup dalam lingkungan yang sehat karena ada kerusakan lingkungan akibat banjir. Perilaku merusak lingkungan di sini yakni membuang sampah sembarangan. Nah, timbulnya bencana menjadi salah satu akibat masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan sekitar dan tidak mau melakukan usaha pelestariannya. Nah, usaha pelestarian lingkungan itu bisa saja dilakukan di sekitar rumah kita dan bentuknya ada banyak sekali. Nah, bagaimana cara kita mencari tahu bencana yang ditimbulkan dan bagaimana upaya pelestarian lingkungannya? Cara mencari tahunya salah satunya yakni kita bisa melakukan wawancara. Ayo coba diingat lagi apa saja yang harus disiapkan dalam wawancara. Nah, yang harus disiapkan dalam wawancara yakni adalah identitas narasumber. Kemudian di dalam laporan wawancara juga kita harus mencantumkan daftar pertanyaan yang diajukan. Kemudian jawaban dari pertanyaan dan juga kesimpulan. Nah, coba kalian sekarang lakukan kegiatan wawancara bersama 3 orang, boleh anggota keluarga, teman, atau orang dewasa di sekitar kalian. Wawancarai mereka tentang bencana yang timbul akibat manusia melakukan kerusakan lingkungan dan upaya pelestarian lingkungan untuk penanggulangan dan pencegahan bencana tersebut. Misalkan kalian mewawancarai ayah kalian, kemudian bencana yang terjadi seperti yang tadi disebutkan adalah banjir, maka upaya pelestarian lingkungan pencegahan bencananya yakni dengan tidak membuang sampah ke sungai. Baik, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.